Halo dan selamat datang. Pernahkah Anda merasa seolah sedang menggenggam kehidupan terlalu erat hingga tangan Anda terasa lelah? Disinilah perjalanan kita dimulai. Kita akan membahas tentang kekuatan melepaskan. Ini bukanlah tentang menyerah pada keadaan, melainkan sebuah seni. Seni untuk berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan pada akhirnya mengambil kembali kebebasan pikiran Anda yang sesungguhnya. Coba renungkan sejenak. Kelelahan yang Anda rasakan saat ini mungkin bukan karena beban hidup yang terlalu berat, melainkan karena genggaman Anda yang terlalu erat. Kita sering terjebak pada mitos bahwa stres itu berasal dari pekerjaan, keuangan, atau hubungan. Namun kenyataannya, mengejar kendali di dunia yang memang dibangun di atas kekacauan adalah jalan pintas menuju kecemasan. Bayangkan, penelitian dari Universitas Harvard pada tahun 2010 menemukan fakta mengejutkan. 47% waktu sadar kita dihabiskan untuk tidak hadir di momen saat ini. Pikiran kita justru sibuk mengembara, mencemaskan masa lalu dan masa depan, dua hal yang mustahil bisa kita kendalikan. Pernahkah Anda merasa bahwa khawatir itu seolah-olah membantu Anda memecahkan masalah? Hati-hati, itu adalah sebuah siklus adiksi. Semua berawal dari sebuah pemicu yang kemudian membawa Anda masuk ke putaran mental dengan berbagai skenario bagaimana jika. Ironisnya, otak Anda memberikan rasa lega palsu, mengacaukan proses memikirkan masalah dengan menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya, Anda masuk ke tahap adiksi, di mana rasa khawatir menjadi sumber ketenangan yang semu. Ingatlah, otak kita dirancang untuk memprioritaskan kelangsungan hidup di atas kebahagiaan, dan ia memperlakukan ancaman yang kita bayangkan sama nyatanya dengan ancaman sungguhan. Kita semua seringkali membawa beban tersembunyi yang disebut utang emosional. Coba bayangkan sebuah gunung es. Di permukaan, mungkin yang terlihat hanyalah kelelahan kronis, kecemasan, atau reaksi meledak-ledak pada masalah kecil. Tapi di bawah permukaan yang gelap, tersembunyi ketakutan yang tidak diakui, rasa bersalah, dan luka dari masa lalu. Emosi itu pada dasarnya dirancang untuk terus bergerak. Setiap kali Anda menekan atau mengekangnya, Anda layaknya sedang menggesek kartu kredit emosional yang tagihannya akan terus menumpuk sampai Anda benar-benar mengizinkan diri Anda untuk merasakannya. Lalu, bagaimana kita mulai membebaskan diri? Mulailah dengan memisahkan ilusi dari kenyataan. Mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan itu sama konyolnya dengan mencoba menghentikan ombak lautan dengan tangan kosong. Fokuslah pada area kendali Anda, respons Anda terhadap pemicu, kemana energi Anda difokuskan hari ini, tindakan Anda, dan cerita yang Anda katakan pada diri sendiri. Sisanya, itu adalah area bebas kendali, opini orang lain, masa depan yang belum terjadi, dan hasil akhir. Lepaskan ilusi tersebut. Ada sebuah rahasia kecil namun sangat kuat. Kebebasan Anda seringkali ditentukan oleh celah waktu 2 detik. Saat sebuah pemicu datang, yang sebenarnya hanyalah pembawa pesan dari luka lama, jangan biarkan amigdala Anda memberikan reaksi otomatis untuk menyerang atau menarik diri. Tarik nafas. Ada ruang kekuatan dalam jeda 2 detik tersebut yang sistem saraf Anda bisa memutuskan. Gunakan celah itu untuk memberikan respons sadar dengan bertanya, apa yang sebenarnya memicu saya? Anda bukanlah pemicu Anda adalah kesadaran di balik pemicu tersebut. Mari kita jujur, ada penulis skenario palsu di dalam kepala kita. Suara yang berbisik kamu belum cukup baik atau bagaimana jika kamu gagal, itu bukanlah intuisi Anda, itu adalah kritikus batin yang digerakkan oleh ketakutan. Mulai sekarang, gantilah posisi itu dengan seorang pelatih batin. Ubah narasinya menjadi suara yang penuh belas kasih. Ini sulit, tapi saya sedang belajar. Saya boleh beristirahat tanpa harus menyerah. Suara inilah yang akan mengganti Anda melalui kegagalan menuju pertumbuhan dan ketahanan mental. Banyak dari kita bersembunyi di balik perisai kesempurnaan. Namun sadarilah, perfeksionisme bukanlah standar kualitas, ia adalah perisai pelindung yang menjebak Anda dalam siklus penundaan tanpa akhir. Ingat mantra ini, selesai lebih baik daripada sempurna. Ubah pandangan Anda tentang kegagalan. Kegagalan sejati hanyalah ketika Anda tidak mencoba sama sekali. Terapkan standar cukup baik, selesaikan apa yang Anda mulai karena Anda selalu bisa memperbaikinya nanti. Bagaimana jika Anda terlanjur terjebak dalam spiral overthinking? Gunakan metode interupsi 60 detik ini. Pertama, berhenti. Ucapkan dengan lantang, ini adalah putaran mental, bukan solusi. Kedua, alih fokus. Tarik nafas dengan teknik 478 atau libatkan panca indera Anda seperti menghitung 5 warna di ruangan untuk membawa otak kembali ke realitas fisik. Ketiga, buat jangkar.
Tanyakan pada diri Anda, apa satu tindakan terkecil yang bisa saya lakukan saat ini? Lalu ambil tindakan itu untuk mengakhiri putaran kecemasan Anda. Kini saatnya melunasi utang masa lalu Anda dengan proses audit emosional. Step pertama, beri nama bebannya. Jujurlah, penyesalan atau kemarahan apa yang masih Anda bawa. Step kedua, rasakan untuk membebaskannya. Kunjungi kembali memori itu tanpa menghakimi. Dan step ketiga, lepaskan dengan sengaja. Tulislah beban itu di selembar kertas, lalu hancurkan atau bakar sambil mengucap, "Saya memilih untuk berhenti membawa apa yang bukan lagi milik saya." Untuk bisa melepaskan, Anda membutuhkan kelembutan, bukan kekerasan pada diri sendiri. Keras pada diri sendiri tidak menciptakan kesuksesan, melainkan kelelahan. Bangun 3 pilar welas asih. Pertama, kebaikan diri. Bicaralah pada diri Anda seperti Anda berbicara pada sahabat yang sedang kesulitan. Kedua, kemanusiaan bersama. Sadarilah bahwa kegagalan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman universal manusia. Ketiga, mindfulness. Sadari emosi Anda tanpa menghakimi dan jangan biarkan rasa sakit mendefinisikan identitas Anda. Banyak yang mengira bahwa penerimaan berarti bersikap pasif atau menyerah. Padahal penerimaan berarti mengalir tanpa hambatan. Semakin keras Anda menolak kenyataan, semakin besar kekuatan yang Anda berikan pada masalah tersebut. Berhentilah mencoba mengubah arus sungai yang deras, sebaliknya belajarlah berenang mengikuti alirannya. Katakan pada diri Anda, inilah yang terjadi saat ini. Dengan melepaskan gesekan mental, 100% energi Anda bisa diarahkan untuk merespons situasi dengan bijak. Bagaimana kita bisa benar-benar mengubah struktur otak kita? Jawabannya ada dalam rasa syukur. Rasa syukur bukan sekedar reaksi bahagia saat hal baik terjadi. Ini adalah alat neurologis canggih untuk meretas hormon dopamin Anda. Rasa syukur adalah jembatan yang mengubah pola pikir kekurangan yang selalu fokus pada ketakutan dan apa yang belum dicapai, menuju pola pikir kelimpahan. Disinilah Anda mulai menghargai potensi, melihat dunia sebagai ruang pertumbuhan, dan dengan sadar memilih untuk bersyukur saat ini juga. Ketika Anda melepaskan ilusi kendali, Anda mendapatkan kembali realitas kebebasan Anda. Anda kini adalah sutradara untuk kehidupan Anda sendiri. Lepaskan perfeksionisme untuk mendapatkan kemajuan nyata. Lepaskan perbandingan untuk menemukan kompas internal Anda. Lepaskan penolakan untuk kedamaian, dan lepaskan kendali eksternal untuk meraih otoritas diri. Ingatlah kisah seorang pengacara yang lelah membawa batu besar sepanjang hari, hanya untuk menyadari bahwa batu itu tidak pernah menjadi miliknya. Kendali adalah batu itu. Letakkan batu itu hari ini. Tarik nafas, dan melangkahlah maju. Sebagai penutup dari perjalanan kita, ingatlah bahwa melepaskan bukanlah kejadian satu malam, melainkan latihan seumur hidup. Setiap kali Anda melepaskan ketakutan, khawatir, atau keyakinan yang membatasi diri Anda sedang menciptakan ruang kosong. Ruang kosong itulah yang akan diisi oleh kedamaian, kebebasan, dan kegembiraan yang lebih besar. Dunia sedang menunggu Anda untuk tampil apa adanya, otentik, dan tak terhentikan. Saatnya melepaskan, dan saksikanlah bagaimana kehidupan Anda bertransformasi dengan indah.